warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Dika Prasetya dari kelas 10-9. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan para ulama menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Eh, Masuknya Islam ke Indonesia dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama teori diucap oleh Prof. Dr. C. Snodgrass. Teori ini Islam masuk ke Indonesia dari Derajat. Snodgrass berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Derajat, India. Wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada kejelasan mengenai mazhab atau perkembangan di Samudra Pasai. Maka munculnya pertanyaan besar, mungkinkah saat Islam datang langsung mampu berdiri dan yakin memiliki kekuasaan politik besar? Yang kedua adalah ada teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai cuan teori ini. Misalnya, Islam masuk ke Nusantara ke abad 7 Masehi. Berdasarkan berita cerita dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai Sumatera Barat. Dari sini disimpulkan Islam bahwa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika diperhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya, bukan awal masuknya Islam, tapi merupakan perkembangan agama Islam. Yang ketiga, ada teori Parsai oleh Profesor Dr. Hussein Yajadinigar. Menurut teori ini, Islam dari Parsai dan bermadzhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem menjaga bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat menggunakan ejaan Parsai. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut diparsai sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifan Bani Abbasiyah. Pada saat itu, yang mayoritasnya khalifah merupakan penganut Al-Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Islam di Jawa Barat bermadzhab Syafi'i sekaligus berpaham Al-Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Pengembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik diawali pada abad ke-11 Masehi. Banyak tokoh ulama dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayah masing-masing. Di antaranya ada Sultan Malik Al-Soleh, Sultan Ahmad, Sultan Alauddin Riyawat Shah Wali Songo, Sultan Alauddin Dato Tanggung Barangan, Sultan Zainal Abidin, Syekh Ismail Al-Minangkabau, Syekh Ahmad Qotib Sabah, Abdul Said, Abdul Rahmat, Abdul Somad Al-Balibani, Syekh Mahfid Al-Tarmarsi, Syekh Nawani Al-Batani, Syekh Muhammad Yasin Bil Alibadani, Naruddin Ar-Raniri, Abdul Rauf As-Saliki, Muhammad Asad Al-Bajari, Abdullah Mahfud Al-Tarmasi,
Muhammad Saleh bin Umar Al-Sami. Nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia di antaranya ada hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, menghargai perbedaan dan berdakwah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.